Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel ini. Ini video pertama di tahun yang baru, tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan membahas suatu topik yang cukup hangat dalam beberapa minggu terakhir ya. Dan itu berkaitan dengan keamanan penerbangan. Menutup tahun 2024 yang lalu, dalam 10 hari, 12 hari terakhir di tahun 2024, terjadi beberapa insiden kecelakaan pesawat. Nah, 2 diantaranya menyebabkan jumlah kematian yang cukup tinggi. Nah, ini akan coba kita lihat ya sekarang. Nah, yang pertama itu terjadi pada Azerbaijan Airlines pada tanggal 25 Desember, yaitu pas hari Natal, di mana salah satu pesawat mereka yang mengangkut 67 penumpang itu jatuh di Kazakhstan. Dari 67 penumpang itu 38 orang meninggal dunia. Penyebabnya masih diselidiki dan mungkin hasilnya baru akan diumumkan masih beberapa bulan ke depan. Jadi pesawat ini awalnya berangkat dari Azerbaijan dan menuju ke satu kota di Rusia. Nah, kita semua tahu bahwa sekarang Rusia sedang menghadapi perang dengan Ukraina, dan dalam beberapa bulan terakhir pihak Ukraina itu gencar menyerang Rusia dengan menggunakan drone, yaitu pesawat tanpa awak. Sementara ini berbagai pihak memperkirakan bahwa pihak Rusia melakukan kesalahan mengidentifikasi pesawat ini. Jadi dikira pesawat ini salah satu dari drone milik Ukraina, sehingga mereka menembakkan rudalnya dan terkena pesawat ini. Nah, pesawat ini tidak langsung jatuh di daerah Rusia, tapi sempat mencoba melakukan pendaratan darurat di wilayah Kazakhstan ya. Tapi upaya itu kurang berhasil sehingga pesawat itu jatuh, hanya bagian ekornya saja yang tersisa. Tapi secara ajaib ya, dari 67 penumpang, 38 orang itu masih hidup ternyata. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian tidak lama setelah itu, 4 hari kemudian, terjadi suatu kecelakaan pesawat yang lebih besar, yaitu terjadi pada maskapai penerbangan Korea dengan nama Jeju Air. Ini terjadi pada tanggal 29 Desember. Nah, singkat cerita, pesawat ini melakukan pendaratan darurat di salah satu airport di Korea Selatan. Nah, tidak diketahui pasti apa yang terjadi di pesawat karena masih dalam penyelidikan juga. Tapi pesawat ini mendarat tanpa konfigurasi landing yang seharusnya ya. Jadi roda pendarat tidak keluar, kemudian flap pesawat juga tidak diturunkan sebagaimana selayaknya pesawat yang mau mendarat. Sehingga pesawat ini mendarat dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tidak bisa berhenti pada waktu yang tepat di landasan, sehingga mereka meluncur keluar dari landasan, kemudian menabrak struktur di ujung landasan ya, sehingga pesawat ini kemudian hancur. Dan seperti kita lihat, hanya bagian ekornya yang masih bisa diidentifikasi ini ya. Jumlah penumpangnya adalah 181 orang, dan yang meninggal itu 179. Jadi hanya 2 yang selamat dan dua-duanya adalah awak kabin pesawat ya. Nah, ini disebut-sebut sebagai salah satu kecelakaan pesawat terbang terbesar di dalam sejarah Korea Selatan. Jadi seperti biasanya kalau ada kecelakaan pesawat seperti ini, beritanya menjadi heboh ya, jadi menjadi sorotan. Sehingga banyak orang kemudian mempertanyakan lagi tingkat keselamatan penerbangan ya. Nah, beberapa sumber berita itu menyebutkan setelah 2 kejadian ini ya, tercatat ada peningkatan pembatalan penerbangan ya oleh calon-calon penumpang. Dan itu biasa terjadi ya, jika ada kecelakaan pesawat terbang, biasanya sebagian penumpang itu kemudian karena merasa khawatir, dipengaruhi oleh berita-berita yang heboh, mereka kemudian membatalkan penerbangannya.
Dan ini terjadi juga di akhir tahun 2024 kemarin. Setelah ada kejadian seperti ini, biasanya banyak dibahas itu posisi duduk mana yang paling aman di dalam pesawat terbang. Adakah tempat duduk yang dianggap paling aman? Sehingga kalau terjadi kecelakaan, resiko kematiannya itu paling kecil. Kalau kita mau bicara tentang kecelakaan pesawat terbang, tentu saja tidak ada kecelakaan yang sama persis ya, selalu terjadi pada kondisi yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya, yang paling sering terjadi kecelakaan itu adalah pada saat landing, itu tercatat paling banyak. Dan yang kedua itu ketika pada saat take off. Jadi landing dan take off itu menjadi fase yang paling krusial dalam suatu penerbangan ya, karena secara statistik kecelakaan itu lebih sering terjadi pada dua fase tersebut. Dan ini mungkin bisa dipahami karena pada kedua fase itulah pesawat itu berada paling dekat dengan tanah. Jadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada kerusakan mesin atau kerusakan apapun dalam pesawat, sang pilot itu biasanya tidak memiliki cukup waktu untuk bermanuver. Jadi dua fase ini menjadi fase yang paling kritis dalam penerbangan ya. Nah, kalau bicara resiko kematian dalam suatu kecelakaan pesawat terbang, ada suatu hasil studi singkat yang sering dijadikan referensi oleh banyak pihak. Nah, studi ini dilakukan oleh majalah Time. Nah, ini dilakukan berdasarkan data kecelakaan pesawat dari tahun 1985 sampai tahun 2000. Di mana mereka memakai data dari 17 penerbangan yang mengalami kecelakaan. Dan mereka hanya melihat kasus-kasus di mana dalam kecelakaan tersebut ada orang yang meninggal dan ada juga yang tidak meninggal. Jadi mereka spesifik memilih kriteria ini ya. Jadi kalau terjadi kecelakaan pesawat itu berapa yang meninggal, berapa yang tidak meninggal. Jadi secara singkat kesimpulannya seperti ini. Kalau kita melihat posisi tempat duduk, ya, dari depan sampai belakang, makin ke belakang tempat duduk itu berada, makin kecil resiko terjadi kematian, seandainya terjadi kecelakaan. Yang paling tinggi itu di bagian depan. Nah, ini biasanya first class ya, atau business class, itu tingkat kematiannya itu paling tinggi. Ini warnanya merah ya, kalau warna merah itu makin gelap warnanya, persentase kematiannya makin tinggi. Kemudian yang kedua itu di bagian tengah pesawat ini. Ya, kemudian yang paling kecil risiko kematian itu di bagian belakang di ekor. Ya, dan ini kita lihat juga dalam dua kasus penerbangan yang tadi saya sebutkan ya, di mana mereka yang survive itu duduknya di belakang. Nah, tapi kalau kita mau lihat lebih spesifik lagi, yang paling tinggi resiko kematian itu yang duduk di bagian tengah pesawat dan di tempat duduk di sebelah gang ini, bagian aisle kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini kursi pas di bagian tengah pesawat ini yang tingkat kematiannya paling tinggi nih menurut studi dari Time. Di sini resiko kematian itu 44% ya. 44% itu cukup tinggi. Sedangkan yang paling kecil itu adalah yang duduk di tempat duduk tengah di bagian ekor yang warna kuning ini. Ini tingkat kematiannya 28%. Jadi paling kecil di antara tempat duduk yang lain. Tapi tentu saja data ini juga tidak boleh diartikan secara harafiah seperti ini, ya. Bukan berarti bahwa ini akan selalu benar di setiap penerbangannya. Di akhir investigasi ini, pihak majalah Time, kesimpulannya adalah sebetulnya tidak ada tempat yang disebut tempat duduk yang paling aman di pesawat itu, tidak ada. Karena tiap-tiap kecelakaan pesawat itu jenisnya, pertama jenis pesawatnya berbeda, kedua jenis kecelakaannya juga berbeda. Jadi tidak bisa diambil suatu kesimpulan yang umum. Nah, kalau kita lihat gambaran lebih luas lagi,
dari semua jenis kecelakaan pesawat terbang yang pernah terjadi dalam sejarah ya, sebagian besar itu sebetulnya dialami oleh pesawat-pesawat yang disebut general aviation. Nah, yang warna orange muda ini ya, atau coklat muda, ini general aviation. Itu hampir 78%. General aviation itu adalah pesawat-pesawat, umumnya pesawat private, ya, pesawat pribadi yang jumlah penumpangnya tidak banyak, ya, mungkin 19 penumpang ke bawah. Nah, itu yang paling banyak mengalami kecelakaan, hampir 78%. Nah, bagaimana dengan pesawat komersil yang umumnya kita pakai, yaitu yang dioperasikan oleh air carrier atau maskapai penerbangan? Nah, jadi pesawat komersil dengan pesawat yang besar itu hanya 2,5% dari semua kecelakaan pesawat yang pernah terjadi. Nah, angka ini sebetulnya kecil ya. Dan dari 2,5% ini tidak semuanya menyebabkan kematian. Ya, kalau kita mau melihat angka yang lebih spesifik lagi, ya ini salah satu data yang bisa saya temukan ya. Tingkat kematian untuk penerbangan udara di tahun 2023 itu 17 kematian per 1 miliar penumpang. Jadi dari 1 miliar penumpang yang bepergian dengan pesawat terbang, itu hanya 17 orang yang meninggal di 2023. Sedangkan di tahun 2022 itu 50 orang ya, jadi 50 dari 1 miliar. Jadi kalau kita hitung persentase kematian itu di bawah 1%, yaitu 0,0 sekian persen. Jadi kecil sekali. Nah, angka ini jauh lebih kecil dari resiko kematian kita naik mobil. Jadi kecelakaan di darat, apakah itu dengan mobil atau dengan bis atau dengan moda transportasi darat, itu tingkat kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pesawat terbang. Tahun 2023 kemarin, perusahaan pembuat pesawat terbang Boeing itu juga mengeluarkan suatu studi di mana mereka melakukan investigasi terhadap kecelakaan pesawat terbang. Yang mereka lakukan itu khusus untuk pesawat jet komersil. Jadi ini khusus hanya data untuk jenis pesawat ini yang adalah pesawat yang pada umumnya kita pakai ya untuk bepergian. Jadi ini kita lihat dari data Boeing itu, mereka membaginya ke dalam beberapa dekade. Kita lihat dulu yang data yang berbentuk batang ini ya, yang berwarna abu-abu. Ini adalah jumlah keberangkatan. Ya, kita lihat bahwa jumlah keberangkatan pesawat terbang jet komersil itu makin meningkat dari satu dekade ke dekade berikutnya ya. Kita lihat bahwa perjalanan udara itu meningkat dengan pesat. Tapi kalau kita lihat jumlah kecelakaan itu menurun. Ini dari 3, sekian kecelakaan per 1 juta keberangkatan. Itu di dekade 70-an sampai 80-an. Itu menjadi cuma sekitar 1 kecelakaan per 1 juta keberangkatan. Dan kalau kita lihat dari kecelakaan tersebut, yang menyebabkan kematian itu bahkan lebih kecil lagi. Jadi di dekade terakhir ini itu kurang dari 1 ya. Jadi 0, sekian kecelakaan dari 1 juta keberangkatan di dekade 2014-2023. Jadi tidak perlu dikhawatirkan berlebihan ya. Ini adalah angka per tahunnya ya. Dan kita lihat ya, ini yang data paling bawah nih yang biru muda ini adalah data di mana terjadi kematian dalam kecelakaan. Kita lihat itu di tahun 2023 itu kecil sekali ya, itu 0, sekian dari 1 juta keberangkatan. Nah, memang jika terjadi kecelakaan pesawat terbang itu beritanya memang besar ya, heboh. Dan itu bisa terjadi karena memang kecelakaan pesawat itu jarang. Saking jarangnya, kalau itu terjadi kemudian itu menjadi berita besar. Sedangkan kalau kecelakaan mobil,
itu terjadi setiap hari, bahkan dalam satu hari itu bisa beberapa kali. Sehingga sudah tidak menjadi berita lagi. Jadi kita, masyarakat awam itu tidak memperhatikan lagi, dianggap sebagai suatu resiko yang wajar lah. Jadi jika kita bepergian dengan pesawat terbang, sebetulnya tidak usah khawatir berlebihan. Karena selain resikonya kecil, sebagai penumpang biasa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko kematian dari penerbangan kita. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah pilihlah tempat duduk yang memang menurut kita paling nyaman dan membuat kita merasa paling secure. Kemudian kita nikmati saja penerbangan kita. Jadi mudah-mudahan video yang singkat ini ya bisa memberikan input yang positif bagi masyarakat, terutama mereka yang sering melakukan penerbangan. Saya rasa cukup sekian dulu. Kita akhiri saja topik yang singkat ini. Sampai berjumpa di topik yang selanjutnya. Terima kasih.